kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Senang sementara, susah sementara, bahagia sementara, sedih sementara. Bahkan cinta di dunia ini, dalam pernikahan, cinta yang sementara. Jadi dunia ini hakikatnya sementara gitu, tidak ada yang kekal gitu. Dalam kehidupan kita, Masya Allah, dalam pernikahan, ya kan, kita merasakan perjalanan kehidupan di dunia ini bahwa tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia. Semuanya sifatnya yang sementara. Dan kehidupan yang kekal adalah nanti di akhiratnya Allah. Di akhirat Allah SWT yang kekal, abadan abada, selama-lamanya. Jadi kalau kita sengsara, susah, maka akan sengsara dan susah selama-lamanya dalam nerakanya Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita bahagia, senang, maka akan bahagia selama-lamanya, senang selama-lamanya di surganya Allah SWT. Begitu juga pernikahan yang terindah, yang abadi adalah pernikahan yang Allah hantarkan sampai ke surganya Allah SWT. Maka di surga tidak akan ada lagi perpisahan, tidak akan ada lagi perpisahan, selama-lamanya bersama. Kalau di dunia, sehebat-hebat cinta, sehebat-hebat setia, sehebat-hebat saling menjaga hati, saling menjaga perasaan, pasti endingnya akan dipisah dengan kematian, ya kan? Pasti akan dipisah kematian. Kalau tidak istrinya duluan, suaminya belakangan, atau suaminya belakangan, istrinya duluan, itu kematian itu pasti seperti itu, akan terpisahkan. Nah, inilah hakikat kehidupan. Dan kehidupan di dunia ini hanya sekedar permainan perasaan sebenarnya. Kita hayati, kita resapi benar-benar. Jadi kehidupan dunia sekedar permainan perasaannya. Ketika dalam pernikahan punya suami, rasa memiliki suami. Ada yang pernikahannya kehilangan suami, rasa kehilangan suami. Ketika dalam pernikahan dihantar istri, rasa memiliki istri, kehilangan istri, rasa kehilangan istri. Sebenarnya perasaan gitu. Ketika makan ada rasa pedas, ada rasa manis, ada rasa nikmat. Kemudian ada perasaan sakit, ada perasaan sehat, ada perasaan bahagia, ada perasaan sedih. Inilah kehidupan dunia nih. Jadi hakikat kehidupan dunia ini sekedar permainan perasaan. Ketika hajat kita tertunaikan, Masya Allah, tadi udah buat video klip, ya kan, bahagia benar rasanya gitu. Bahagianya kita apa? Karena membuat satu kreasi, membuat satu kisah. Minimalnya dalam video klip yang kita buat tadi, kita menutup aurat secara sempurna. Allah Akbar. Tidak buka aurat. Berapa banyak nih video klip yang buka aurat. Nauzubillah min dzalik. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, hari ini Allah SWT masih hidupkan kita di dunia. Saat ini kehidupan dunia ini nyata gitu. Akhirat ini hanya cerita. Di dalam Quran diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka, diceritakan kenikmatan surga, diceritakan kesusahan di dalam nerakanya Allah SWT, padang mahsyar bagaimana dan lain sebagainya. 3/4 isi Quran ini adalah cerita. Makanya iman kepada Al-Quran menandakan kita meyakini apa yang diceritakan Quran ini benar. Tentang surga, neraka, padang mahsyar, mizan, jembatan sirat, ya kan? Meyakini bahwa ini semua ini benar yang diceritakan oleh Quran. Jadi iman itu hakikatnya meyakini perkara yang gaib, yang tidak nampak gitu. Meyakini perkara yang gaib, yang tidak nampak, itulah iman. Kalau kita belum bisa meyakini yang gaib, padang mahsyar, surga, neraka, ya kan? Belum bisa meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan, memelihara, memberi rezeki. Hakikatnya kita belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada hari akhirat. Hari ini kehidupan dunia nyata. Ada masanya nanti kehidupan akhirat menjadi nyata. Dunia ini tinggal cerita ya. Dunia ini tinggal cerita. Neraka nyata, surga nyata,
padang mahsyar, masya Allah. Dikatakan satu lapangan padang pasir yang luas. Bagaimana kehidupan padang mahsyar ini, masya Allah. Matahari ini 1 jengkal dari kepala. Matahari 1 jengkal dari kepala. Bahkan na'udzubillah dikisahkan ada nanti saking orang ini berdosa ketika dia menghadap Allah di padang mahsyar itu, kepanasan dia karena lantai itu seperti bara diinjak, seperti apa namanya, sangat panas luar biasa, sehingga dia ketika menggendong anaknya di padang mahsyar ini, dia telah letakkan anaknya tadi di tanah, kemudian anaknya diinjak untuk alas kaki tadi. Nauzubillah min dzalik. Ini saking dahsyatnya padang mahsyar. Nanti nyata itu padang mahsyar. Kemudian jembatan Sirat ini nanti nyata. Di mana jembatan Sirat ini bukan seperti jembatan tol kita. Enak jembatan tol ini lebar 20 meter, 10 meter lebarnya, di bawahnya air. Kalau jembatan Sirat ini lebarnya seperti sehelai rambut dibelah 7. Allahu Akbar. Di bawahnya bukan air, di bawahnya api. Kalau kita terjatuh, masya Allah, bukan berenang, langsung hangus. Nauzubillah min dzalik. Kemudian surga neraka nanti akan nyata, dan dunia ini hanya tinggal cerita. Maka nanti di akhirat, masya Allah, pada masa ini kita akan menonton semua perilaku kita di dunia ini akan dibuka, baik perbuatan baiknya ataupun perbuatan buruknya, semua akan ditonton dalam satu layar lebar. Nah, dari kita terlahir sampai dengan kita meninggal, semua amal kita akan diperlihatkan. Makanya ketika banyak yang berbuat amal buruk, masya Allah, dia saking malunya di hadapan, bukan di hadapan orang Pontianak aja, bukan di hadapan orang Kalbar, di hadapan seluruh manusia, dari yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita bermaksiat, saking malunya itu dikatakan ada yang gigit jari ini sampai habis jarinya tidak terasa. Malu deh gitu. Di hadapan orang tua kita, di hadapan pasangan kita, mantan pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita, di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat radhiyallahu anhu. Nah, nanti semuanya akan menjadi nyata gitu. Akhirat akan menyata, dunia ini tinggal sebuah cerita. Maka untuk kehidupan dunia yang sementara ini, dan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat yang selama-lamanya, kita ini perlu bekal dengan beramal soleh. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah agar dikuatkan dalam amal, senantiasa dikekalkan dalam hidayah serta istiqomah dalam amal, dan jangan lupa mengajak orang untuk ikut serta dalam amal soleh dan mencegah mereka dari perbuatan zalim, dari perbuatan buruk, dari perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah.